saat ini. Di sini ada Bu Guru Ana dan Pak Guru Yeta. Pak Guru Yeta. Adik-adik sudah siap sekolah minggu pada hari ini? Siap? Oke, adik-adik, yuk kita angkat pujian. Segala puji syukur. Tepuk tangan ya. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik, Engkau selalu memberkati kami, anak-anakmu setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur, masih diberi kesehatan, kepintaran, kekuatan Tuhan, hingga pada saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami berkumpul dengan teman-teman melalui sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Engkau selalu menyertai kami, dan kiranya Engkau selalu memberkati kami kesehatan, dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, karena Engkau sembuhkan, yang malas Engkau ketuk kita hatinya supaya setiap paginya mau membuka aplikasi YouTube Tuhan, sekolah minggu tiap minggunya. Engkau selalu berkati mereka juga Tuhan, kedua orang tuanya, kami semua. Dan inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Guru Daryo, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam nama Yesus. Selamat pagi ya dari semuanya, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Dan pasti kita bertemu lagi dengan Pak Daryo. Seperti biasa, kita ada ibadah sekolah minggu melalui online. Minggu yang lalu, kita udah bersama-sama bertemu, bercerita tentang apa kemarin? Iya, khotbah di Bukit. Dan hari ini pun, Pak Daryo akan kembali bersama dengan kalian untuk berbicara firman Tuhan, ya, dengan tema yang lain. Dan yang pasti, saya yakin adik-adik semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing di rumah. Mungkin juga dengan pen masing-masing, ya. Sudah bersiap semua? Kalau memang sudah, kita akan sama-sama terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Oke, udah siap? Iya, ya. Kita kalau minggu lalu kita bicara di perjanjian baru.
Ya, ingat nggak masih? Ya? Ayo coba. Minggu lalu Matius berapa? Iya, pinter semua ya. Dan sekarang kita akan masuk ke perjanjian lama, yaitu kitab Yosua. Apa? Kitab Yosua. Ayo, siapa tahu Yosua? Iya, betul. Yosua adalah pengganti Musa ya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua. Nah, ayo kita sama-sama sekarang baca firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-6. Oke? Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya ulangi lagi ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Terus disambung ayat yang ke-20. Oke? Ayo kita baca firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya, dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, yaitu dari Yosua tadi kita baca. Ya, kita akan belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan sungguh luar biasa. Ya, kenapa? Selama 40 tahun, ya, dia berjalan di padang pasir dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Nah, waktu dia menyeberang di Sungai Yordan dengan tabut perjanjian, Sungai Yordan pun pernah menjadi kering. Ya, dan akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Namun, sebelum masuk ke tanah Kanaan, ada bangsa yang sungguh luar biasa kuatnya, yang harus mereka kalahkan. Yaitu apa? Yaitu bangsa Yeriko, yaitu kerajaan Yeriko. Nah, dengan kotanya yang sungguh luar biasa, mereka harus dikalahkan. Kalau bukan karena pimpinan Tuhan, mustahil orang-orang Israel bisa mengarahkan Yeriko yang begitu luar biasa. Temboknya yang begitu kuat, tentaranya yang gagah perkasa harus berjaga-jaga di sekeliling tembok itu, ya. Tapi karena apa? Israel, Yosua dan orang-orang Israel itu melangkah dengan iman yang sungguh luar biasa. Dengan ketaatan dia mau melangkah untuk masuk ke tanah Kanaan bersama-sama. Ya, hanya dengan ketaatanlah itu, Pak. Karena apa? Tadi di awal kita baca tadi bahwa Allah telah berfirman bagaimana? Kamu harus mengelilingi kota itu. Berapa kali? Sekali dalam sehari selama 6 hari. Baru pada hari yang ke-7, Tuhan berfirman bagaimana? Kalian atau kamu harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Terus apa yang terjadi?
Sungguh di luar dugaan, luar biasa rencana Tuhan. Tuhan tak pernah ingkar janji. Ya. Hari ke-7 orang-orang Israel memutari tembok Yeriko, ya, berputar sampai 7 kali. Ya. Akhirnya apa? Pas yang ke-7 kalinya, apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Luar biasa bukan? Runtuh bukan karena bom, runtuh bukan karena dinamit, ya, tapi karena apa? Tuhan sudah memerintahkan, ya. Kuncinya hanya satu. Kenapa tembok bisa runtuh? Karena orang-orang Israel imannya saat itu sungguh luar biasa. Mereka taat untuk melakukan segala apa yang Tuhan firmankan kepadanya melalui Musa, pemimpinnya saat itu. Sehingga apa? Kota yang begitu kokoh, tembok yang begitu kuat, bisa hancur oleh karena apa? Oleh karena pimpinan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, adik-adik yang saya sayangi, hari ini pun kita belajar bersama dengan orang-orang Israel, di mana iman mereka yang sungguh luar biasa, ya, iman mereka yang terus dia jalani bersama dengan Yosua, sehingga dia mampu menerobos tembok yang sungguh kuat dan luar biasa. Oleh karena apa? Ketaatan, ya. Makanya adik-adik harus mempunyai sebuah ketaatan. Apa yang Tuhan firmankan harus kalian jalankan. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ternyata benar kan? Bahwa tembok Yeriko bisa hancur oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah menyerahkan. Maka kita mau berjalan atau tidak. Dengan tembok yang begitu kuat bisa runtuh oleh karena Tuhan memimpin bangsa Israel saat itu. Ya. Banyak sekali bangsa-bangsa yang nanti akan dihancurkan oleh orang-orang Israel. Tapi sebelum masuk ke dalam, itu bangsa Yeriko adalah yang harus diperangi terlebih dahulu. Ya. Hanya satu kuncinya, yaitu tentang ketaatan. Oke? Ya, tentang apa? Ketaatan. Oke, ya, sebagai penutup saat ini, ayo adik-adik sekali lagi kita akan baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ya, mungkin bisa dikatakan sebagai ayat emas kalian, ya, yaitu dari Ibrani 11 ayat yang ke-30. Oke, Ibrani 11 ayat yang ke-30. Coba cari, oke? Oke? Cari, sudah temu? Sudah temu? Oke, sudah temu, kita akan baca. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Kita akan baca sama-sama, oke? Oke, kalau udah ketemu, ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Itulah firman yang disampaikan oleh Pak Guru Dario. Ingat dan dihafalin ya. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Oke, kita angkat kembali pujian My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He never sleeps, he never sleeps, he never sleeps. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke adik-adik, kita akhiri saja ya sekolah minggu online pada hari ini. Seperti biasa, kita akan doa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima